Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita seberataan, masih melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga malam Rabu ini kembali berkumpul, duduk bersama-sama menghadiri kegiatan majelis ilmu yang harapan kita mudah-mudahan kegiatan ini bujur-bujur menjadi sebab keridhaan Allah bagi kita, menjadi sebab kecintaan baginda Rasulullah terhadap kita. Amin ya rabbal alamin. Kitab Hadits Arba'in Nawawi kita pertemuan terakhir masih seputar hadits yang ke-31. An Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah bersabda. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi menceritakan, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, bertakun lawan Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepada ulun satu amal yang apabila ulun kerjakan Allah cinta lawan ulun dan manusia cinta lawan ulun jua. Dijawab oleh Nabi, zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah cinta kepada engkau. Dan zuhudlah engkau pula dari apa-apa yang berada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintai engkau. Kita jelaskan pertemuan sebelumnya, zuhud yang mana ini menjadi sebab Allah cinta lawan kita. Arti ringkasnya, faragul qalbi anid dunya la faragul yad, sebagaimana yang disampaikan Imam Ibrahim ibn Adham. Arti zuhud dari dunia itu adalah kosongnya hati dari memikir dunia. Bukan berarti tangan harus kosong dari dunia. Itu arti zuhud secara ringkas. Pada saat kita kada ambil pusing berlebih, kada berhimat-himat memikirkan urusan dunia, di situ kita dikatakan orang yang mencoba zuhud dari dunia. Yang mana ulun sampaikan sebelumnya, amun kosong sama sekali dari memikirkan dunia dalam hati, itu adalah gawian para aulia, wali-wali, jenderal-jenderal. Amun kita yang awam, pengertian zuhud kada tapi atau kada terlalu bahimat
memikirkan dunia di dalam hati dan kepala. Berbalik kepada pengertian zuhud yang disampaikan Imam Ibrahim bin Adham, kosongnya hati dari dunia bukan kosongnya tangan dari dunia. Dari situ pun kawa dipahami bahwasanya setiap orang yang miskin kada berharta bukan berarti pastinya zuhud. Dengarkan ya. Ada orang miskin kada berduit, baju rabit-rabit, rambut compang-camping, kada bersampo 2 tahun. Pokoknya penampilan itu kada meyakinkan lah. Apakah kemudian otomatis kita sambat inya zuhud dari dunia? Belum tentu. Karena zuhud itu bukan masalah penampilan luar, kada. Zuhud itu patokannya ketika hati kita kada memikirkan dunia, tapi fokus akhirat terus. Adapun urusan harta bagian luar awak, ada atau kadada itu kada pengaruh. Yang penting hati tadi. Terkadang ada orang miskin, baju compang-camping, rabit-rabit, tapi ternyata inya cinta dunia berlebih. Miskin, penampilan tuh kayak pengemis, ternyata cinta lawan dunia berlebih inya. Bagaimana terlihat cinta dunia berlebih? Bebunuhan gara-gara makanan nasi kotak. Berebut lawan kawannya sesama pengemis, sebuting nasi kotak jadi sebab inya bertamparan. Itu artinya penampilan kada kawa disimpulkan bahwasanya itu adalah zuhud ketika orang berpenampilan miskin. Dan bisa jadi artinya kada seberataan. Bisa jadi juga orang yang penampilannya sugih, kaya raya, harta berlimpah kelihatannya, tapi ternyata hatinya zuhud. Sebagaimana ulun beri gambaran pertemuan sebelumnya tentang Imam Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Sidin sugih kaya raya, namun Sidin berucap, seandainya kekayaanku seberataan ini hilang dalam sekejap mata, hatiku kada bergerak, kada bereaksi hati itu. Kaya raya penampilan luar, tapi ternyata lebih zuhud dari kita. Karena zuhud yang menjadi sebab kita dicintai, dikatujui oleh Allah, bukan masalah penampilan luar, hati patokannya. Dan ini perkara masing-masing tahu lawan isi hati kita masing-masing. Kada kawa memponis orang, wah orang tuh zuhud, orang tuh kada zuhud. Tergantung hatinya. Kita tahu masing-masing tentang hati kita. Aku ini dikatakan zuhud kada dari dunia. Amun urusan sepele dunia aja kita kada kawa guring semalaman, berarti sudah di hati andakannya dunia. Makanya salaf itu doa mereka kebanyakan, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu atau harta berada di genggaman tangan kami. Jangan jadikan harta itu berada di dalam hati kami. Bagus doa itu. Malah jari kita letakkan dunia di tangan. Adapun hati khusus untuk fokus masalah akhirat. Ini nyaman memandirakan prakteknya ngalih. Setidaknya tahu barang ilmunya pian dahulu.
Di sini diceritakan kejadian tentang Rasulullah yang lagi berabah, kemudian datang Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dakhala alaihi Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa muttaji'un ala hasirin qad atharat fi jambihi syarif muttaki'un ala wisadatin min jildin hashwuha lifun wa laysa alaihi illa izar. Suatu hari diceritakan Sayyidina Umar mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah kebetulan lagi berbaring, berabah di atas tikar, yang mana tikar yang diguringi oleh Nabi tadi membekas ke bagian kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tikar model lampit ketuna. Lain hambal lain. Tikar dirabahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai membekas kelihatan dari kulit sidin. Sampai membekas kelihatan dari kulit sidin. Dan ketika Nabi berbaring itu, sidin bersenderkan di atas bantal yang terbuat dari kulit, dan isi dari bantal tadi sabut-sabut, lain kapuk lain, jerami-jerami, sabut-sabut diisi di sebuah kulit binatang, kemudian sabut-sabut isinya dirabahi oleh Nabi. Ada tikar model lampit tadi, ada bantal, nah isinya jerami, sesabutan gitu. Nah, kresek-kresek pastinya kalau diguringi, lain kita. Walaysa alaihi illa izar. Dan Nabi ketika itu kada memakai apa-apa kecuali sarung menutupi badan sidin. Selambar izar, selambar sarung sampai ke atas. Dilihat oleh Sayyidina Umar pemandangan ini. Fabaka Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar pun disebut menangis melihat. Kemudian Rasulullah berucap pada Sayyidina Umar, "Ma yubkika ya Umar?" Wahai Umar, apa yang membuat kamu menangis? Ujar Nabi. Sayyidina Umar menjawab, faqala dzakartu Kisra wa Qaisar aduwayillahi fil khas wal qaz wal harir wa dibaj. Sayyidina Umar sambil menangis menjawab, ya Rasulullah, ketika ulun melihat pian berabah di atas tikar yang kasar, bebantalan yang kasar sampai membekas ke kulit pian, ulun melihat pemandangan ini langsung teringat keadaan bagaimana kerajaan Kisra dan Kaisar. Mereka raja-raja dunia, memiliki permadani, kasur yang empuk, kerajaan yang mewah, bahkan memakai kain sutra yang indah. Paguringannya ada kain sutranya, mereka raja-raja dunia. Wa anta Rasulullah wa khiratuhu min khalqi ala hada. Sedangkan engkau ya Rasulullah, engkau ini utusan Allah, pilihan Allah dari seluruh makhluknya, guring dalam keadaan yang sangat sederhana ini. Lihat Sayyidina Umar. Rasulullah berbaring di atas tikar kasar, bantal kasar, bebekas ke awak sidin, selembar sarung aja di awak, kain selembar di awak. Sayyidina Umar melihat menangis, langsung ingat, ya Rasulullah, ulun menangis karena ingat raja-raja dunia yang hidup dalam kemewahan. Raja dunia, Kisra, Kaisar,
Mereka memiliki kain-kain yang paling mahal dari jenis kain sutra, guring dalam keadaan nyaman. Sedangkan pian adalah utusan Allah, pilihan Allah dari seluruh makhluknya, malah guring dalam keadaan yang memprihatinkan ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Pelajaran penting kesan kita. Dijawab oleh Nabi, "Afi syakin anta ya ibnal Khattab." Pelajaran kesan umat nih sebenarnya. Ujar Nabi, "Wahai putranya Al-Khattab." Sayyidina Umar maksudnya. Umar ibn Al-Khattab. "Wahai putra Al-Khattab, apakah engkau dalam keraguan-raguan saat ini?" Pahamlah biar. Apakah engkau, wahai Ibn Al-Khattab, dalam keadaan ragu melihatku? Maksudnya kayak apa? Nabi melajari kita umat, jangan jadikan kekayaan tolak ukur seseorang itu memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Lain wah ini, kita beri contoh kias zaman wah ini. Berapa banyak orang di luar sana kada mau berguru lawan tuan guru, amun tuan gurunya miskin. Kenapa demikian? Pemikiran mereka dangkal benar. Kalau tuan gurunya miskin, berarti kada disayang Tuhan. Berarti kada dekat lawan Allah. Cari tuan guru nang sugih aja. Nah, ini banyak beredar di luar. Amun baguru cari guru nang sugih, nang mobilnya 5, bininya 4. Nang pesantrennya mewah. Kenapa? Tanda ini berarti dekat dengan Allah, disayangi Tuhan. Ini satu konsep yang salah besar. Pelajaran dari hadis ini, ketika Sayyidina Umar membandingkan keadaan Nabi yang sangat sederhana dengan raja-raja dunia nang kaya raya, Nabi sontak menjawab, "Afi syakin anta ya ibn Khattab." Apakah ikam dalam keraguan wahai Ibn Khattab? Pelajaran kesan kita ini sebenarnya, dan Sayyidina Umar kada ragu. Tapi ini kesan umat di kemudian hari. Pelajaran, jangan engkau jadikan patokan kemewahan duniawi tentang kedekatan seseorang di sisi Allah. Amun gurunya pinak miskin, berkendaraan peyot-peyot, wah jangan jadi tuan guru. Jangan diumpati si dinto. Miskin juga anak kita aja. Ada tuan guru, contohnya sarabanya sederhana hidupnya. Kada kelihatan kesugihannya. Lalu kita anggap, wah ini berarti belum wali tuan gurunya. Kenapa belum wali? Karenanya kada kau menyugihakan inya seorang masih. Berarti jauh dari kasih sayang Tuhan. Cari tuan guru nang sugih, pasti itu tandanya disayang Tuhan. Tanda dekat lawan kadanya seorang tuan guru di sisi Allah bukan dari segi kekayaan, bukan dari segi mewahnya hidup sidin, bukan dari segi mewahnya pesantren sidin, bukan dari segi berapa duit nang keluar ketika membangun pondok sidin. Apa dalil bahwasanya itu sesuatu nang salah, mengambil patokan kekayaan itu salah? Dalilnya ini. Sayyidina Umar datang pada Nabi dalam keadaan sangat sederhana, kain selambar di awak, tikarnya kasar, bantalnya kasar, isi jerami. Sayyidina Umar menangis. Ditakuni Nabi, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang membuat ikam menangis wahai Umar? Dijawab Sayyidina Umar, "Ulun menangis teringat dengan raja dunia, dengan Kaisar, Kisra. Mereka itu mewah di atas kasur yang empuk, dengan kain-kain sutra yang paling mahal. Sedangkan pian, utusan Allah, pilihan Allah, kenapa dalam keadaan yang miskin benar kayak ini?" Langsung ditegaskan Nabi, "Afi syakin anta ya ibn Khattab." Ikam ragu-ragukah kepadaku wahai Ibnu Khattab? Dan ini ingat, bukan Sayyidina Umar ragu-ragu.
skenario ini Allah bentuk untuk pelajaran umat akan datang. Untuk umat Nabi masa depan setelah Nabi wafat. Jangan ikam menjadikan patokan kekayaan seseorang bahwa ini dekat di sisi Allah. Kenapa ulang-ulang ini beredar di luar sana satu statement, amun tuan guru itu miskin, jangan mau belajar lawan sidin, berarti jauh dari Allah. Inya jakada kau menyugihakan dirinya seorang. Apalagi buat nikam. Artinya jamaah ini tujuannya dari awal hendak sugih. Tak salah sudah tujuan majelis itu. Paham lah? Langsung Nabi timpali, afisyakin anta ya Ibnu Khattab, ikam ragu-ragu kau wahai Ibnu Khattab. Apakah ragu dengan kenabianku? Apakah ragu aku adalah pilihan Allah? Apakah ragu aku adalah utusan Allah karena kekayaanku nang miskin kayak ini? Dijawab lagi oleh Nabi, amatardo antakuna lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, jan Nabi, ikam kada menerima kah? Ikam kada ridho kah? Mereka dapat dunia, kita dapat akhirat. Qala bala, dijawab oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya ridho. Qala fahuwa kadzalik, ulaika ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihimud dunya. Maka ini pun sama, jar Nabi. Keadaanku saat ini sengaja aku memilih dalam keadaan sederhana, dan mereka raja-raja dunia memiliki kemewahan, mereka itu dipercepat oleh Allah dapat kenyamanan-kenyamanan di dunia, tapi karena di akhirat siksa menanti kalau mati kafir. Na'udzubillah min dzalik. Artinya jangan kekayaan seseorang dijadikan patokan orang tersebut layak atau tidak dijadikan panutan. Penting gitu. Jangan kesugihan seseorang dijadikan patokan untuk layak atau tidak inya dijadikan guru. Salah kaprah nih tuh. Salah besar, itulah, hati-hati itu. La ilaha illallah. Wa fi Syifa, di dalam kitab Asy-Syifa karangan Qadhi Iyad diriwayatkan, anna Jibril qala lahu sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqulu laka atuhibbu an aj'ala laka hadhil jibal dahaban wa takunu ma'aka haitsu ma kunta. Diriwayatkan suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berkata untuk pian, apakah pian mau Allah jadikan pegunungan seberataan ini jadi emas, kemudian maumpati pian kemanapun pian berada? Apakah pian mau, ya Rasulullah? Ujar malaikat Jibril. Ditawarkan sudah kekayaan itu pada Nabi. Allah berpesan, ujar malaikat Jibril, apakah pian mau pegunungan seberataan ini jadi emas seberataan dan maumpati pian kemanapun pian tulang? Fa'atraqa sa'atan, Nabi berdiam selang beberapa waktu, kada menjawab. Setelah berdiam, Nabi menjawab, ya Jibril, mali lid dunya, ad-dunya darun man la daralah, wa malun man la malalah. Wahai Jibril, ya Nabi, apa urusanku dengan dunia ini? Dunia adalah rumah bagi orang yang kada memiliki rumah. Dunia adalah harta bagi orang yang kada memiliki harta. Pahamlah pian? Rumah, ujar Nabi, dunia adalah rumahnya orang yang kada memiliki rumah. Dunia adalah rumahnya orang-orang yang kaya di akhirat kada lagi bisi rumah.
Yang berhikmat mengurus rumah di dunia, yang berhikmat mengurus dunia, maka inya kada mendapat rumah di akhirat. Itu maksudnya. Malun man la malalah. Dunia ini adalah harta bagi orang yang kelak di akhirat kada dapat harta. Yang berhikmat mengurusi dunia sampai lupa akhirat, di akhirat inya kada dapat apa-apa lagi. Itu maksudnya. Waqad yajma'uha man la aqlalah. Dan dunia ini dikumpulkan berhikmat oleh seseorang yang kada berisi akal sehat, ujar Nabi. Ini jawaban Nabi atas tawaran malaikat Jibril alaihi salam. Dijawab oleh malaikat Jibril, "Tsabbatakallah bil qawli tsabit." Mudah-mudahan Allah kokohkan pian di dalam ucapan yang kokoh. Artinya, seandainya Rasulullah hendak sugih, sudah sugih sedin. Seandainya Rasulullah hendak kaya raya, menjadi nabi yang paling sugih, lebih sugih dari Nabi Sulaiman, kawa. Mudah bagi Nabi Muhammad. Tapi Sidin menolak. Sidin kada mau jadi nabi yang sugih. Malah memilih hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam kemiskinan. Bahkan ada riwayat Nabi 3 hari pernah kada masuk makanan dalam perut Sidin. 3 hari. Berapa jam 3 hari itu? 24 kali 3. Kita seharian kada makan, nyanyuk sudah. Lalu mau nyanyarik, Nabi 3 hari pernah sengaja menahan lapar, kada makan apa-apa. Sengaja kenapa? Karena kada denang kau dimakan. Berbulan-bulan pernah dapur Nabi kada mengumpulkan asap. Ada riwayat 2 bulan kada pernah dari dapur Rasulullah kelihatan asap keluar, menyembul, kadada. Kenapa? Karena kadada yang dimasak. Selama 2 bulan yang dimakan aswadaini. Apa aswadaini? Korma banyu putih. Korma banyu putih 2 bulanan. Itu rumah tangga Nabi. Dan ini ingat, ikhtiaron la iktiraran. Sengaja Nabi memilih dalam keadaan itu, bukan keterpaksaan miskin Nabi. Apa hikmahnya? Melajari kepada umat Rasulullah, melajari pada umat Sidin, supaya kada berhimat-himat mengejar dunia. Jadikan dunia sebagai alat untuk menyamani kita di akhirat. Jadikan dunia sebagai wadah gasan kita menuju tempat nang kekal, yaitu akhirat. Menumpang setumat tuh. Ini pelajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du salaf, ini bercerita tentang zuhud masih. Sebagian ulama salaf berkata, "Lau kanatid dunya lu'lu'atan tafna wal akhiratu khirqatan tabqa lakana yanbaghi lil aqili an yu'thira ma yabqa ala ma yafna fa kaifa wal amru bil aksi." Renungkan. Sebagian ulama salaf berkata, seandainya dunia itu adalah mutiara yang bisa hilang, seandainya dunia adalah mutiara yang bisa binasa, bisa rusak, bisa hilang, sedangkan akhirat adalah satu potongan kain yang kekal kada hilang. Ini berandai-andai masih. Seandainya dunia adalah mutiara, tetapi mutiara yang bisa rusak, bisa hilang suatu saat. Dan seandainya akhirat adalah sepotong kain
yang kada bakal rusak-rusak, kekal. Maka orang yang berakar, orang yang bujur bisi akal, yang berakal sudah semestinya memilih kain yang kekal kada berhilangan, kada berusakan, daripada memilih mutiara yang bisa rusak dan hilang. Karena kemanfaatan kain yang kada berhilang-hilangan, kada mau rusak, lebih kekal kemanfaatannya daripada mutiara walau indah tapi bisa hilang. Seandainya tuh dunia mutiara tapi bisa rusak, dan akhirat adalah sepotong kain tapi kekal kada berhilangan. Orang yang berakal sudah sepantasnya memilih sepotong kain tadi karena kekekalannya. Itu kalau berandai-andai. Tetapi faktanya terbalik. Justru akhirat adalah mutiara yang kekal, dunia bagaikan sepotong kain yang bisa rusak. Masih kita memilih sepotong kain lah, ujar salaf. Paham lah, Ben? Ulun ulangi nah. Ini sambil ngantuk, Bang. Ini satu logika yang seharusnya tertanam di kepala kita. Ujar salaf, seandainya, artinya berandai-andai. Jakanya, seandainya dunia itu mutiara, tapi bisa rusak. Mutiara yang bisa anggap setahun rusak. Dan seandainya akhirat juga adalah sepotong kain tapi kekal nang kada mau rusak salawasan. Ada mutiara nang indah tapi bisa hilang dan rusak, ada sepotong kain nang kekal kada mau rusak. Ini adalah dunia, ini adalah dunia dan ini akhirat. Orang otomatis akan memilih kain yang kekal kada mau rusak. Kenapa? Kemanfaatannya kada hilang-hilang. Daripada mutiara walau indah dan mahal tapi bisa hilang. Orang pasti akan memilih yang kain tadi. Orang yang berakal bujur. Itu seandainya. Tapi faktanya ternyata terbalik. Akhirat adalah mutiara yang kekal, dunia ibarat sepotong kain yang bisa rusak. Masihkah kita memilih sepotong kain yang bisa rusak? Nah, termasuk sudah lah, masih belum paham, betakun yang paham tuh. Supaya ada 3 kali ulun mengulangi. La ilaha illallah. Qala Fudail bin Iyad terakhir. Masih bercerita tentang zuhud dari dunia. Imam Fudail bin Iyad berkata, ja'alallahu asyarra kullahu fi baitin wa ja'ala miftahahu hubbad dunya. Wa ja'ala al-khaira kullahu fi baitin wa ja'ala miftahahu az-zuhda. Imam Fudail bin Iyad berkata, seluruh kejelekan itu Allah kumpulkan anggap di satu rumah. Seluruh kejahatan, keburukan, kejelekan Allah kumpulkan anggap ke satu rumah. Dan kunci menuju dalam rumah tadi Allah jadikan adalah cinta pada dunia. Seluruh kejahatan, kejelekan, keburukan itu Allah kumpulkan anggap di satu rumah. Dan kunci supaya seseorang dapat seluruh kejahatan dan keburukan adalah cinta lawan dunia. Wa ja'alal khaira kullahu fi baitin. Dan Allah jadikan seluruh kebaikan Allah kumpulkan anggap di satu rumah juga. Dan kunci untuk bisa masuk ke rumah tersebut adalah az-zuhdu, zuhud dari dunia. Sebagaimana pengertian zuhud yang kita jelaskan. Ini ringkas. Amun pian hendak baik di dunia dan nyaman di akhirat, zuhudlah. Amun pian hendak rusak dapat segala keburukan baik dunia dan akhirat, cintailah dunia bahiman. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ada satu riwayat nisbatnya kepada Nabi Isa, sebagian pada Abdullah ibn Mubarak. Cinta kepada dunia atau mengandak dunia dalam hati
ra'su kulli khati'atin, itu adalah kepalanya segala dosa, atau sebab utama atas perbuatan dosa, cinta dunia. Pian lihat tuh, orang bakalahi batampar, amun ditarik benang merahnya apa? Gara-gara dunia. Ada nang bebunuhan, amun ditarik benang merahnya sebab apa? Di balik itu semua cinta berlebih pada dunia. Laki bini betampar bakalahi becakot, nang bini kada hendak lagi lawan laki, ditarik benang merah apa? Cinta dunia. Karena nang bini merasa nang laki ini kada sugi-sugi. Benang merahnya apa? Cinta dunia. Perceraian terjadi. Kawitan sarek lawan anak. Ternyata sebabnya apa? Cinta dunia. Nang anak kada mau memberi duit lawan kuitan. Setelah kuitan duha, kuitan kada mau akui ikam lain anakku. Gara-gara nang anak kada memberi duit. Dunia juga. Makanya hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta pada dunia akar permasalahan dari seluruh dosa. Umum dah itu. Pembunuhan, perkelahian, percekcokan, apa aja kalau ditarik akarnya apa permasalahannya, benang merahnya apa, pasti ada unsur hubbud dunia, cinta dunia di dalamnya. La ilaha illallah. Izhad fi dunya yuhibbakallah, ujar Nabi. Zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah mencintaimu. Arti zuhud tadi kosongnya hati dari dunia. Bukan berarti harus kosong tangan dari dunia. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan kegiatan majelis kita ini menjadi kegiatan yang diridhai oleh Allah, diketujui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil qutri unda wa zakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birrida minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi taksha mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sabi masabihil gurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridam ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.